Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang diambil atau terambil dalam kitab Kejadian pasal 27 ayat 27 sampai dengan 29. Kejadian pasal 27 ayat 27 sampai dengan ayat 29. Nanti rekan saya Pastor Michelle yang akan membacakan bagi kita semua. Haleluya. Kejadian 27 ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-29. Lalu ia datang mendekat dan menciumnya, dan Ishak mencium bau pakaian Yakub, dan diberkatinyalah ia, dan berkata, sungguh bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Yahweh. Dan biarlah Elohim memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah subur di bumi, serta kelimpahan gandum dan anggur. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan banyak umat akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan biarlah anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Dan terkutuklah mereka yang mengutuk engkau, tetapi diberkatilah mereka yang memberkati engkau. Tuhan Yesus memberikan visi kepada setiap kita bahwa tahun ini, tahun 2021 adalah tahun terobosan. Visi yang diberikan oleh Tuhan kepada saya untuk jemaat gereja Jesus Christ Church bukan hanya diberikan kepada kami, tetapi juga diberikan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa tahun ini adalah tahun terobosan. Tahun 2021 adalah tahun terobosan di mana saudara dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam karir, dalam studi, dalam sekolah, dalam seluruh aspek kehidupan kita, saudara dan saya akan melihat dan mengalami terobosan demi terobosan terjadi dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara jangan berpikir tentang hal-hal negatif, jangan berpikir tentang hal-hal yang bukan dari Tuhan. Pikirkanlah yang sedap, pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang mulia, karena itulah yang dikehendaki oleh Elohim di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karenanya Tuhan memberikan visi di sepanjang tahun ini. Tahun 2021 adalah tahun terobosan. Setiap wanita-wanita yang sudah menikah namun belum memiliki keturunan, belum memiliki anak, terobosan akan terjadi dalam rumah tanggamu. Engkau akan ini engkau akan memiliki keturunan, engkau akan memiliki anak. Yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan Kristus. Buat setiap para pebisnis, pengusaha, saya berdoa tahun 2021 usahamu mengalami terobosan, usahamu mengalami kebangkitan dari keterpurukan di tahun 2020. Karyawan-karyawan, bahkan para pekerja-pekerja kantoran, pejabat-pejabat tinggi negara, pengusaha-pengusaha, engkau akan mengalami terobosan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Ada camat, ada keluarga camat, keluarga bupati, keluarga gubernur yang menyaksikan live streaming ini, keluarga hakim, pejabat tinggi negara, engkau akan mengalami terobosan. Karirmu akan diangkat Tuhan, usahamu akan diangkat Tuhan. Bahkan pelayanan kita akan dipromosikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Nah, yang perlu kita ketahui dan kita sadari bersama bahwa visi tanpa realisasi adalah sebuah halusinasi. Kita memang benar, kita yang diminta oleh Tuhan untuk merealisasikan, menjalankan visi tersebut. Karena visi tanpa realisasi adalah halusinasi. Sama seperti istilahnya orang bermimpi di siang bolong. Mimpi ingin jadi orang kaya, mimpi jadi orang miliarder. Memang semuanya berasal dari mimpi. Tapi bukan mimpi dan bukan tukang mimpi. Yusuf itu bukan tukang mimpi. Melainkan dia memiliki mimpi. Beda tukang mimpi sama orang yang memiliki mimpi. Mimpi itu adalah the picture of the future. Kata lainnya adalah visi, saudara. Visi itu adalah the picture of the future yang Tuhan Yesus berikan bagi saudara dan saya. Apa the picture of the future? Perusahaan saudara, bisnis saudara, karir saudara, pelayanan saudara. Kita punya masing-masing the picture of the future. Bahwa tahun ini adalah tahun terobosan. Nah, visi itu perlu saudara realisasikan bersama tentunya dengan tuntunan Roh Kudus dengan Tuhan, supaya visi kita tidak menjadi halusinasi. Sama seperti Nats di dalam kitab suci berkata, iman tanpa perbuatan
pada hakikatnya mati. Jadi iman harus disertai dengan tindakan. Tetapi bukan tindakan atas dasar inisiatif kita, melainkan atas dasar tuntunan, gerakan, pimpinan, anugerah, dan Roh Kudus. Saudara dan saya dalam bekerja harus dituntun Roh Kudus. Saudara dan saya dalam melayani Tuhan harus dituntun Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menginsiapkan saudara dan saya, mana uang kita, mana uang orang lain, mana suami kita, mana suami orang lain, mana istri kita, mana istri orang lain. Sehingga pada akhirnya yang saya bilang di seri yang pertama atau seri yang kedua, ada prinsip halal, haram, hajar, 3H. Nah, orang yang tidak dipimpin Roh Kudus akan mengedepankan 3H. Mau halal kek, mau haram kek, hajar semua. Mau itu uang haram, haram jada, haram apa, hajar. Yang penting saya kaya, yang penting saya punya istri, yang penting saya punya suami. Mau dia suami orang, dia mau istri orang. Jangan saudara. Kita sudah hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita minta the picture of the future. Kita minta tuntunan dan pimpinan Tuhan. Lewat kuasa Roh Kudus dan anugerah Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus dan juga dipimpin oleh anugerah Yesus, maka kita akan melihat dream come true. Visi itu menjadi sesuatu yang nyata. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang kunci keberhasilan Yakub dalam meraih dan mengalami terobosan. Kita sudah belajar tentang bagaimana Abraham akhirnya terobosan dalam hidupnya. Kita juga sudah belajar tentang Ishak, ayah dari Yakub, bagaimana dia meraih terobosan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Yakub dapat meraih terobosan di dalam kehidupannya. Kejadian 25 ayat 30 sampai 34. Kembali rekan saya Pastor Michelle akan membacakan bagi kita semua. Haleluya. Kejadian 25 ayat 30 sampai ayatnya ke-34. Esau berkata kepada Yakub, "Berikanlah aku makan dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya orang menyebut namanya Edom. Namun Yakub berkata, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulungan itu bagiku." Dan Esau berkata, "Aku sedang menuju pada kematian, dan apakah gunanya hak kesulungan itu bagiku?" Yakub berkata, "Bersumpahlah kepadaku hari ini." Dan ia bersumpah kepadanya, lalu menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dan Yakub memberikan roti dan sup kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu bangkit dan pergi. Demikianlah Esau menjual hak kesulungan itu. Yang pertama, bagaimana Yakub memperoleh terobosan di dalam hidupnya. Yang pertama, Yakub sangat menghargai pemberian dari Tuhan. Yakub sangat menghargai yang namanya talenta. Yakub sangat menghargai yang namanya karunia. Yakub sangat menghargai yang namanya jabatan. Tetapi Esau saudaranya tidak menghargai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jabatan hak kesulungannya dianggap rendah, dianggap remeh, tidak berarti dalam kehidupan Esau. Sehingga pada akhirnya Yakub saudaranya mengetahui bahwa betapa penting hak kesulungan, bahwa betapa penting karunia, bahwa betapa penting jabatan serta talenta yang diberikan oleh Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang di akhir zaman ini, saya mohon maaf, saya minta maaf, merendahkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dalam pelayanan contoh, dia dipercayakan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi gembala jemaat. Tapi dia merasa dirinya, saya nggak pantas jadi gembala jemaat, saya hanya sebatas orang biasa. Saudara, lambat atau cepat, posisi itu akan digantikan oleh orang lain. Ada orang diangkat Tuhan menjadi pendeta melalui gembala jemaatnya. Ada orang diangkat menjadi wakil gembala oleh pendeta melalui gembalanya. Dia tidak menganggap itu sebagai satu panggilan yang mulia dari Tuhan. Cepat atau lambat, hak itu, hak kesulungan yang dimiliki Esau akan hilang. Orang-orang yang seperti ini, yang tidak menghargai jabatan, yang tidak menghargai karunia, yang tidak menghargai talenta yang telah diberikan oleh Tuhan, dia akan kehilangan. Tetapi Yakub dalam kunci mengalami terobosan, dia sangat menghargai. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan sudah berikan bagi hidupmu? Bisnis,
pelayanan. Ya tapi Pak, saya cuma jualan jengkol, hormatilah. Meskipun engkau jualan jengkol di pasar, meskipun engkau jualan ya cuman telepon tuh, seluler, kartu seluler pakai etalase. Saya mau bersaksi Bapak Ibu. Saya punya teman 2007 berapa tahun? 12 tahun yang lalu kira-kira, tahun 2007-an deh. Saya punya teman, dia buka SIM phone, SIM card, sel gitu. Cuma pakai etalase. Saya saksinya, saya yang mendoakan, saya mengucapkan berkat. Tuhan, dari satu sel ini, satu ruko ini, satu meja etalase ini, biar dia Tuhan dapat ruko, dapat tempat. Bukan hanya satu, tapi bererot di Tanah Abang. Saudara tahu apa yang terjadi 4 tahun kemudian? Karena dia menghargai pemberian Tuhan. Hari ini dia jadi bos ponsel, saudara. Dia tadinya cuma pakai motor jelek, saudara. Hari ini dia punya mobil mewah. Kemanapun saya mau pergi, dia selalu bilang, Pak Pendeta mau kemana? Mau makan apa? Saya bilang, itu bukan karena saya. Itu yang pertama karena anugerah Tuhan Yesus. Yang kedua, karena kamu menghargai apa yang Tuhan sudah berikan. Amin. Saya sangat menghargai apa yang Tuhan Yesus berikan buat saya. Apa yang Tuhan Yesus berikan buat saya? Karunia mujizat dan karunia kesembuhan. Makanya saya selalu berdoa buat saudara agar saudara disembuhkan, dipulihkan. Gak perlu saya cari uang dalam ibadah ini. Saya yakin saudara akan dijamah Roh Kudus untuk memberkati saya. Gak perlu saya minta Roh Kudus yang akan menggerakkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kunci yang pertama untuk mengalami terobosan dari Yakub. Yakub menghargai apa yang sudah Tuhan berikan. Kalau hari ini engkau dipanggil Tuhan menjadi seorang pendeta, hargai. Jangan tukar dengan yang lain. Kalau engkau tukar dengan yang lain, engkau akan sama nasibnya seperti Esau. Tidak ada berkat, saudara. Memang Yesus sudah mati di atas kayu salib. It is finished. Dia memberikan seluruh berkat. Tetapi ketika engkau mereject berkat Tuhan, jabatan yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan, maka cepat atau lambat akan ada pihak lain, orang lain yang akan menggantikan posisi jabatan kita. Saudara, banggalah apa yang kita miliki dari Tuhan. Kalau kita memiliki talenta, memiliki karunia, sebagai presenter, sebagai hakim, jangan main-main, hargai pemberian Tuhan. Saya harus layani. Kalau saudara diberikan kepercayaan sebagai pengacara, sebagai camat, sebagai gubernur, sebagai bupati, hargai. Karena ada miliaran orang, ada jutaan orang yang kepingin dengan jabatan saudara. Tetapi maaf ya, Tuhan belum percayakan. Yang Tuhan percayakan hari ini saudara dan saya. Kunci yang pertama, saudara harus menghargai jabatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Karunia yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada hidup saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Lihat Kejadian pasal 28 ayat 15. Kejadian 28 ayatnya yang ke-15 berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau dan menjaga engkau kemanapun engkau pergi, serta akan membawamu kembali ke tanah ini, karena aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yang kedua, Yakub disertai oleh Tuhan. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan menjaga engkau kemanapun engkau pergi, serta akan membawamu kembali ke tanah ini, karena aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kunci Yakub mengalami terobosan yang harus kita ikuti, kita teladani, kita pelajari, selain menghargai pemberian Tuhan. Yakub disertai oleh Tuhan. Pastikan hidup kita disertai oleh Yesus. Oh tenang aja pastor, saya punya rekan, saya punya rekan, teman kongsi. Saya punya kolega. Aduh saudara ya, saudara beneran deh kalau ngomong kayak begitu saya minta maaf ya, saya nggak sombongin diri ya. Saya punya banyak teman jenderal dari tentara ataupun kepolisian yang bintangnya bukan hanya 1, 2, tapi 3 rata-rata. Tapi saya nggak berani saudara. Jangan andalkan manusia. Kalau kita punya teman hakim, praise the Lord. Bukan berarti kita kampungan, gak boleh
hakim, nggak boleh teman sama jaksa, sama jenderal. Bukan itu, maksudnya adalah kalau kita punya teman selebriti, kalau kita punya teman pejabat tinggi negara, puji Tuhan. Tetapi jangan jadikan itu sebagai kebanggaan saudara dan saya, sebagai andalan saudara dan saya. Kita harus pastikan hidup saudara dan saya hanya satu, mengandalkan Yesus dan hidup kita dipimpin dan disertai oleh Yesus. Salah satu kunci keberhasilan Yakub dalam meraih terobosan, hidupnya dipimpin, dituntun oleh Yesus, dituntun oleh Yeshua, dituntun oleh Yahweh, Tuhan Israel. Sama seperti Musa yang berkata demikian, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin jalanku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Amin, saudara. Pastikan hidup kita, hidup saudara dan saya, usaha saudara dan saya, rumah tangga saudara dan saya, keluarga saudara dan saya, kita ajarkan juga anak-anak kita, pastikan hidup kita disertai, dipimpin oleh Tuhan Yesus. Saudara, be careful. Ini juga alert buat saya, warning buat saya. Musibah terjadi di udara, di darat, di laut, dan di mana-mana. COVID-19 menyambar seluruh belahan dunia. Hari ini Indonesia gunung meletus, saudara, di mana-mana. Banjir di mana-mana. Apalagi ya, pesawat jatuh, saudara. Kita juga ikut prihatin. Tetapi kalau bukan Tuhan yang menuntun kita, siapa yang mau kita andalin? Pebisnis, pengusaha-pengusaha. Saya bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara punya kolega, punya teman pengusaha dan lain sebagainya. Tapi jangan andalkan itu. Jangan tambahkan rasa kekecewaan saudara lebih dan lebih lagi. Karena firman Tuhan jelas. Ketika saudara dan saya mengandalkan manusia, kekecewaan demi kekecewaan akan menjadi bagian milik kita. Tetapi meskipun kita orang miskin, orang gak punya kekuatan, orang gak punya kolega, gak punya kenalan, gak punya siapa-siapa, gak punya uang. Tapi kalau saudara dan saya punya Yesus dan Yesus berjalan di depan kita, percayalah, saudara dan saya yang akan naik jadi kepala bukan ekor. Dan diberkati Tuhan setiap hari. Amin. Amin, saudara. Saudara, saya mau bersaksi, waktu saya membangun gereja ini, perlu saudara ketahui, waktu gereja Jesus Christ Church dibangun tahun 2018, saudara, saya gak punya siapa-siapa. Saya hanya taat sama Tuhan. Tuhan bilang sama saya, Verona, kamu keluar dari gerejaku dan buka pengembalaan namanya Jesus Christ Church. Saya gak punya siapa-siapa, saudara. Saya cuma punya 4 orang saja, saudara. Dan dibantu beberapa rekan anak-anak Tuhan. Tapi saya minta maaf, saya tidak punya teman orang kaya yang support. Gak punya apa-apa, saudara. Harus membayar Grand Indonesia 16 juta per bulan. 32 juta per bulan. Sekali sewa kita 4 juta. 4 kali 4 berapa? 16. Kadang-kadang 20 juta. Belum termasuk sama biaya-biaya yang lain. Gak punya uang, saudara. Saya waktu buka gereja JCC, saya gak punya uang. Tapi bersyukurnya karena Tuhan yang menyertai. Roh Kudus yang menyertai. Kami mengalami terobosan. Kami tidak pernah punya hutang, saudara, siapapun. Saya tidak pernah menjalankan proposal minta-minta dana sama orang kaya. Tidak pernah dan tidak ada orang kaya yang saya minta-minta. Bahkan Tuhan bilang
berkata dalam hati saya, ketika gereja ini nanti terbuka, jangan jalankan persembahan, mati. Sebagai gembala, sebagai manusia biasa, saya takut saudara. Tuhan, persembahan gak boleh dijalankan. Lalu seminggu kemudian Tuhan lagi berkata-kata dalam hatiku, waktu aku mesbah, jangan wajibkan perpuluhan. Ajarkan perpuluhan yang benar. Berikan ajaran yang benar tentang perpuluhan dan persembahan. Saya sebagai manusia takut saudara. Saya takut. Tetapi karena Tuhan yang menyuruhnya, Tuhan yang menuntunnya, saya lakukan itu. Dan akhirnya Tuhan memberikan kelonggaran. Jalankan persembahan. Hanya ibadah malam Natal dan Natal. Hanya malam Natal dan Natal persembahan yang kami jalankan. Di luar itu, tidak ada persembahan yang dijalankan. Tetapi sampai hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami banyak mengalami terobosan. Hari ini kami sedang mempersiapkan gedung gereja yang kapasitasnya 300-350 saudara. Itu untuk saudara semua. Tanpa kami meminta-minta, tanpa kami mengemis kepada orang kaya atau kepada siapapun. Kami betul JCC tidak punya raja. But we have king of the king. Kita punya raja di atas segala raja. Yesus namanya. Kalau Yesus yang berjalan di depan kita, hari ini oke, kita gak punya. Tetapi besok pasti ada cara, ada jalan, ada berkat yang akan mengalami kita. Menuju kepada terobosan demi terobosan. Sampai hari ini saudara, saya memulai ibadah live streaming. Hanya dengan handphone Oppo. Saya tidak di-endorse. Tapi saya bersaksi. Oppo F7 saudara. Audio seadanya. Tapi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, melalui handphone Oppo berubah menjadi kamera Sony Pro. Nanti kita akan rubah lagi saudara. Lebih profesional lagi. Studionya nanti kita siapkan. Duitnya dari mana? I never know. Satu hal yang aku tahu, kalau Tuhan menyertai hidupku, Dia yang akan meratakan gunung-gunung, Dia akan menghancurkan palang-palang besi, Dia akan menghancurkan tembok tembaga. Kita akan diangkat jadi kepala bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Karena anugerahnya atas hidup kita. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya harus disertai Tuhan. Saya banyak melihat rekan-rekan hamba Tuhan yang selalu membanggakan orang lain, bukan membanggakan Yesus. Malam hari ini saya ingin berbagi. Ayo kita kembali kepada Yesus. Kita ada Yesus. Yesus segalanya bagi kehidupan kita. Yang terakhir saudara, kunci Yakub mengalami terobosan di dalam kehidupannya. Kejadian 32 ayat 26. Kejadian 32 ayatnya yang ke-26, orang itu berkata, lepaskanlah aku karena fajar telah menyingsing. Tetapi Yakub menjawab, aku tidak akan melepaskan engkau, kecuali engkau memberkati aku. Orang itu berkata, lepaskanlah aku. Ini teofani Tuhan. Karena fajar telah menyingsing, tetapi Yakub menjawab, aku tidak akan melepaskan engkau, kecuali engkau memberkati aku. Yang ketiga kunci Yakub mengalami terobosan adalah Yakub meminta, memohon perkenanan dan berkat Tuhan sebelum ia melakukan hal apapun. Minta berkat Tuhan saudara, minta perkenanan Tuhan. Kalau saudara pengusaha, mau memulai usaha, mau memulai bisnis, jangan pernah melangkah tanpa berkat Tuhan. Jangan pernah melangkah tanpa restu Tuhan. Bagaimana saudara bisa menerima berkat atau menerima restu Tuhan? Yang pertama, saudara bisa jumpai Tuhan melalui gembala jemaat saudara. Di gereja saudara masing-masing. Mintalah berkat Tuhan. Mintalah restu Tuhan. Tentu yang pertama, sebelum gembala jemaat, mintalah berkat itu dari orang tua kita. Dari mama kita. Dari papa kita. Makanya firman Tuhan di nats yang lain bilang, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, supaya lanjut usiamu dan diberkati kehidupanmu. Tidak ada jalan lain. Hormati papamu, hormati ibumu. Untuk saudara dan saya mengalami terobosan, minta berkat Tuhan, minta anugerah. Tuhan, saya ingin jualan bakmi. Tuhan, saya ingin jadi bos nikel. Tuhan, saya ingin jadi pengacara hebat. Tuhan, saya ingin jadi pendeta hebat. Minta berkat sama Tuhan lewat orang tua kita. Lewat mama kita, lewat papa kita. Tumpang tangan Pak, tumpang tangan Mak. Berkati saya. Saya pun melakukan demikian, saudara. Setiap saya melakukan KKR, kesembuhan di depan ribuan orang, saya selalu telepon mama saya. Mami, tolong berkati saya. Karena ucapan mami adalah ucapan Tuhan. Sekarang berdoa. Mami saya mendoakan saya. Dan
Saudara, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Banyak mujizat tak lazim terjadi di mana-mana. Bukan karena saya. Saya minta perkenanan Tuhan. Saya tahu saya sudah disertai Tuhan. Tapi harus belajar merendahkan diri. Saya harus menelpon mami saya. Mi, tolong doain Mi. Verona mau pelayanan KKR. Mami saya selalu mendoakan saya. Karena saya gembala jemaat, di organisasi yang paling tinggi, saya harus kemana minta? Saya harus minta ke orang tua saya. Setelah saya minta ke orang tua saya minta berkat lewat istri saya. Karena istri saya diberikan Tuhan sesuai nats adalah penolong, penjaga, pensyafaat. Saya minta kepada istri saya. Saya yang doain saya buat malam hari ini. Tuh, istri saya sering mengucapkan berkat. Biar yang nonton rame, biar yang ikut KKR banyak yang sembuh dan lain sebagainya. Malam hari ini saudara, mintalah berkat Tuhan. Lewat orang tua saudara. Lewat gembala jemaat saudara. Oleh karenanya dari dulu saya tidak pernah berani melawan gembala jemaat. Sesalah-salahnya gembala jemaat dia manusia. Tetapi dia manusia yang dipakai, yang diurapi oleh Tuhan. Oleh karenanya dari dulu dimanapun saya bergereja. Untuk melawan gembala saya nggak berani. Saya nggak berani karena saya tahu di balik dia ada Yesus. Dari dulu saya pernah satu kali melawan gembala jemaat saudara. Dulu banget tahun 2004. Dulu banget di gereja kecil. Saya marah. Saya kumpulin anak-anak muda untuk melawan gembala saya. Tiba-tiba lagi doa syafaat Roh Kudus. Kalau kamu tidak minta maaf sama dia, tidak mencium kaki, hari ini juga ambil semua. Itu jelas saudara. Dengar kuping saya. Akhirnya saya sambangi, saya peluk dengan berat hati. Akhirnya saya peluk, saya bersimpu di kakinya. Saya bilang, oh maafin saya. Karena gembala saya orang saya ini, saya bilang, oh maafin saya. Ampuni saya. Saya minta berkat. Sejak dari itu, pelayanan saya mulai teng. Lebih terus. Jangan lawan saudara. Jangan lawan orang tuamu, jangan lawan gembala. Jangan kasar sama istri. Anak-anak, minta berkat, minta restu lewat siapa? Lewat orang tua. Lewat mama papamu. Jangan mama papamu dikatain monyet. Orang tua gak punya otak. Orang tua gak tahu diri. Jangan. Kalau engkau ingin melihat engkau diberkati, umurmu panjang, mintalah berkat perkenanan dari orang tuamu. Jangan mau lepasin mama papamu kalau dia belum menumpangkan tangan di atas kepalamu. Buat pelayan-pelayan Tuhan, jangan mau lepasin gembalamu sebelum dia menumpangkan tangan di atas kepalamu. Saudara, saya kalau lihat hamba-hamba Tuhan gitu ya, pendeta ya, siapa yang boleh dari siapa? Almarhum John Hartman. Waktu saya lihat John Hartman saudara, saya bukan hanya melihat dia seorang hamba Tuhan besar. Saya tahu di balik dia, almarhum John Hartman, Reverend John Hartman. Beliau waktu itu pakai kursi roda. Aku langsung bersimpuh. Aku bilang, Reverend John Hartman, please pray for me and bless me. Dia nggak mau. Saya ambil tangannya. Saya ambil tangannya, saya taruh di atas kepala saya. Dia nggak mau saya pegang gini. Dia nggak mau lagi saya pegang. Sampai akhirnya ke Evelyn, akhirnya saya didoain. Bla tetangga. Ketemu yang kedua. Begitu dia naik di lift, langsung saya samperin. Excuse me, Pastor, please pray for me and bless me. Aku diberkati. Waktu aku ketemu sama almarhum pendeta Alex Abraham di Menara Doa, Bonsiri. Pastor Alex bilang, siapa yang mau didoakan? Saya orang pertama yang maju paling depan. Tangannya saya belepetin minyak urapan. Please pray for me, Pastor. Gitu. Semua hamba-hamba Tuhan. Saya minta. Saya percaya lagu ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Yesus, pimpin jalanku dengan kasih karunia. Selalu saya minta. Di gereja saya sebelumnya juga saya minta sama gembala jemaat.
samperin. Saya minta. Muka-muka tembok, samperin minta. Yang penting udah dapet gitu berkatnya. Saya minta doain. Saya minta berkat Tuhan. Karena saya tahu, seperti yang diajarkan firman Tuhan malam hari ini, lewat Yakub. Yakub mengalami terobosan. Yang pertama, karena Yakub sangat menghargai. Saya menghargai, makanya saya nggak mau berhenti sampai nafas saya nanti berhenti. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Sakit saudara disembuhkan, dipulihkan. Nanti kalau COVID-nya sudah berakhir, setiap hari Rabu di gereja Pengembalaan Jesus Christ Church kita akan ada rumah kesembuhan. Setiap hari Rabu. Rumah kesembuhan. Di sana, di gereja akan ada rumah kesembuhan. Apapun agama saudara, mau Muslim, mau Hindu, mau Buddha, Konghucu, penyembah pohon, penyembah setan, saya mau berdoa buat saudara. Agar saudara disembuhkan, saudara dibebaskan, saudara dimerdekakan, dan nama Yesus dipermuliakan. Amin saudara. Dan yang kedua, Yakub sadar Yakub disertai oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Yakub meminta perkenanan dan berkat Tuhan sebelum dia melakukan hal apapun. Amin. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Doa saya selalu menyertai Bapak Ibu.